Hai makhluk hidup, video ini merupakan lanjutan dari video perjalanan PC Purba yang saya upgrade bertahap. Kali ini GPU yang saya upgrade dari GTX 1052 GB ke GTX 1650 Super 4 GB. Sejauh apa peningkatannya dan bagaimana GPU ini bersanding dengan prosesor 7 Gen 3, mari kita ulik. Oke, jadi GTX 1650 Super ini saya beli lagi bekas dari marketplace Facebook dengan harga 1,5 juta pas. Dapat box tapi ya cuma gini doang, nothing special. Beda sama GTX 1050 kemarin gitu. Ya meskipun GTX 1050 itu isiannya spesial banget gitu ya, ada driver segala macam lengkap lah pokoknya. Ujung-ujungnya saya jual juga untuk meringankan beban dari biaya upgrade kali ini gitu. Saya jual itu GTX 1050 nggak terlalu mahal juga. Saya jual di 850.000 aja. Toh dulu belinya juga 875.000 dengan penggunaan yang menurut saya sudah maksimal gitu ya, udah dipakai buat live streaming, untuk game-game berat kayak RAM 4 gitu kan. Depresiasi harga yang senilai 25.000 itu is kinda worth it lah ya. Meskipun harganya lagi pada naik sih sekarang. GTX 1650 Super ini rilisan yang gak terlalu purba sebenarnya karena dia rilis tahun 2019 dan masih jadi opsi bagi para PC builder kere-hore macam saya. Karena cukup worth it untuk price to performance-nya. Beliau ini menggunakan arsitektur Turing dengan VRAM-nya yang 4 GB dan udah GDDR6 dan dengan TDP-nya 100 watt. Power draw-nya pun segitu ya, sekitar 100 watt daya yang dia butuhkan. Dan sudah pasti Vega ini menggunakan 1x6 pin power. Oleh karena itu sekalian saya upgrade PSU-nya juga ya. Karena upgrade ke GPU ini butuh pin power, jadi saya upgrade ke PSU-nya FSP Vita BD 550. Ini saya beli dengan harga 600 ribuan gitu ya, nggak sampai 650.000 deh kalau nggak salah. Oke, kita akan langsung saja bahas mengenai performa gamenya. Game yang akan saya uji kali ini beberapa akan sama seperti video yang sebelumnya karena jelas untuk melihat peningkatannya seperti apa, meskipun nggak akan saya tes semua juga sih. Di antaranya ada GTA 5, Watch Dogs 2, dan Mafia 2 karena memang game-game ini di video sebelumnya itu sangat nge-push GPU lumayan maksimal ya. Lalu beberapa game lain yang akan saya tes di sini adalah PUBG, RE3 Remake, SPFL 26, RE4 Remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Hogwarts Legacy, dan RE Requiem. Kita mulai dari GTA 5 dulu. GTA 5 ini saya install di harddisk dengan settingan 1080p rata-rata very high kayak gini. Dia bisa dapat FPS sekitar 70-90 FPS. Lumayan sering juga dia bisa naik ke 100 FPS, tapi ya rata-rata mah yang tadi. Saya nggak berani tes yang versi enhanced karena lihat minimum requirements-nya agak ngeri dan size-nya juga gede. Ini storage di PC udah penuh semua. Jadi next time lah ya. Next di Watch Dogs 2 dengan settingan ultra 1080p dia bisa dapat di 35-40 fps. Seminimalnya dia drop ke 30 fps. Kalau turun ke very high fps yang tadi bisa nambah sekitar 5-10 fps. Udah cukup playable ya di atas 40 fps, tapi untuk target 60 fps mungkin bisa main di medium aja. Namun kali ini prosesor juga ikut kerja keras ya, beliau sampai full load jalan semua. Udah diminta upgrade prosesor kali. Lalu untuk Mafia 2 ini tanpa FPS limiter, FPS yang didapat ini bisa mencapai 120 fps, walau dengan rata-rata sih di 100an fps dan ya bisa drop sesekali lah ke 70 fps. Akhirnya saya bisa main PUBG ya. PUBG ini saya install di SSD karena beliau juga game online dan kasusnya mirip seperti Delta Force di video pembahasan SSD kemarin. Di PUBG ini dengan settingan very low, di map Sanhok dapat FPS sekitar 80-90an fps. Sesekali bisa naik ke 100 fps terutama jika berada di dalam rumah dan bisa drop ke 40an fps, tapi itu relatif jarang. Drop fps ini umumnya terjadi ketika berada di area yang luas dan kalau lagi di luar play zone. Untuk RE3 Remake dengan FSR 1.0 quality dan settingan sisanya itu seperti ini. Beliau bisa dapat lumayan rata di 120 fps dengan sesekali ada drop fps. Jika tanpa FSR dengan setting yang sama, di perkotaan bisa turun ke sekitar 35-50an fps. Namun untuk area sempit masih bisa dapat di 80an fps kayak di gang-gang gitu. Lalu untuk game bola SPFL 26, beliau bisa jalan hampir konstan di 120 fps selama pertandingan. Ya sesekali bisa drop lah ke 110an fps.
Next, RM4 Remake. Di game ini kebanyakan low, meskipun ada yang high dan banyak yang on juga setting grafiknya. Tanpa FSR sama sekali, di area hutan awal bisa dapat 50-60 fps, dan jika sudah sampai desa, FPS dapat rata-rata di 40. Saya nggak tes yang area hujan itu karena nggak sempet ya, karena perbedaannya nggak terlalu signifikan sama yang di desa, palingnya turun 2-5 fps-an aja. Di game ini saya tidak terlalu menyarankan penggunaan FSR sih, karena di testing saya tidak ada ngaruh ke FPS yang signifikan. Bahkan jika FSR 2-nya di ultra performance, FPS memang naik tapi gambar jadi terlalu burik. Dan kalau pakai scope itu malah jadi susah ngelihat Ganadonya, jadi gelap gitu. Apalagi kalau misalkan udah malam, itu gelap total. Selanjutnya untuk FF7 Remake, setting low 1080p, beliau bisa dapat rata-rata di 70 fps, kadang bisa naik ke 110-an, namun bisa juga drop ke 50-an fps. Kalau di setting high malah banyak stutter, meski game ini saya pasang di SSD, jadi ya better di low aja. Atau kalau mau konsistensi fps yang lebih baik, bisa turun ke resolusi 900p, karena penurunan gambarnya pun nggak terlalu signifikan kerasa. Next, Hogwarts Legacy. Di game ini setting 1080p dan low semua sesuai rekomendasi. Di sini FPS yang didapat berkisar di antara 70-an FPS ya. Bisa drop sampai ke 50-an FPS, namun segini sih masih playable lah. MSI Afterburner tidak bisa nyala karena saat compiling shader di awal malah bikin gamenya crash ya, nggak tahu kenapa. Yang agak disayangkan di game ini kalau terlalu cepat geser mouse dia bakal stutter juga. Tapi selebihnya sih ya aman-aman aja dan game pun masih bisa dinikmati. Terakhir, game yang baru rilis beberapa bulan yang lalu, yaitu RE Requiem. Settingan rata kiri dengan resolusi 1080p dengan FSR 3.1.5 di level quality. Di section awal-awal Grace bisa dapat di 50-an fps. Jika kita nyalakan frame generation, ya ada fitur frame generationnya di game ini, meskipun pakai setup yang tua. Di sini bisa dapat hingga 90-an fps. Lalu untuk section Lyon di kota saat awal outbreak, FPS yang didapat berkisar antara 70-80 fps dengan frame gen. Jika frame gen dimatikan, FPS yang didapat berada di rentang 50-60 fps. Sesi Leon saat di Raccoon City, FPS yang didapat berada di 30-50 fps. Fluktuatif banget ya di Raccoon City ini, karena mungkin areanya juga luas. Untuk frame gen sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan juga untuk sering digunakan, karena yang saya rasakan input lag-nya jadi berasa banget, terutama ketika frame gen-nya aktif tapi FPS masih di bawah 60. Yang justru ini malah mengganggu experience bermain. Jika sudah seperti ini dan ingin FPS yang lebih playable atau stabil, bisa diakali dengan menurunkan resolusi ke 900p kali ya, atau meningkatkan tingkat maksimal. Tapi ya dengan kompensasi penurunan gambar lagi sih. Namun toh dengan kondisi gini pun saya sudah namatin ini RE Requiem ya dengan FPS yang ada. Selain gaming, PC ini juga tentu bisa buat editing ya. Video kemarin soal kenaikan harga juga saya edit di sini. Kalau bicara bottleneck, ya mau sistem apapun bakal nemu aja bottleneck karena konfigurasi game atau software yang dipakai itu berbeda kebutuhan satu sama lain. Tapi secara generik, kombinasi ini udah cukup pas buat saya. Saya tidak berhasil mendapatkan GTX 1660 Super karena kebetulan di sini nggak ada yang jual. Sekalinya jual harganya udah gak ngotak, pada digoreng semua. Atau kalaupun ada, orangnya jauh dan gak mau pakai rekber e-commerce. Dan kebetulan nemu orang yang jual GTX 1650 Super ini di harga 1,5 juta, ya udahlah sikat. Karena yang lain pun pada jual di atas 1,5 juta. Dan lagi-lagi
Untuk 1650 Super ini cukup banyak tengkulaknya. Yang saya suka personally dari upgrade VGA ini justru ketika dia berada di kondisi idle atau saat penggunaan yang ringan. Karena beliau ini narik daya yang rendah sekali ya, sepengalaman saya sekarang. Sekitar 8-10 watt aja saat idle. Dan penggunaan ringan seperti browsing atau nonton YouTube sambil buka Roblox setting rendah gitu, hanya memakan daya sekitar 15 watt. Hal ini menjadi salah satu highlight upgrade yang menurut saya bagus karena di GTX 1050 kemarin, meskipun idle, GPU-nya tetap makan daya sekitar 30 watt, sedangkan di 1650 Super ini dia bisa ditekan lebih rendah lagi saat kerjaan dia gak banyak. Jadi segini aja dulu buat tes ala-ala kali ini. Silahkan komen di bawah game apa yang perlu dites untuk sistem kali ini, atau mungkin ada rekomendasi, kritik, dan saran apapun terkait sistem yang sekarang dipakai. Like kalau kalian suka dengan video modelan begini, dislike aja nggak apa-apa kalau emang kurang, dan subscribe buat yang mau ngikutin pembahasan soal teknologi harian yang ada di sekitar kita. Follow juga TikTok saya ya untuk lihat performa PC ini kalau dipakai live streaming, dan bisa sekalian kita diskusi langsung juga sambil live. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Stay safe, stay healthy, and see ya.